Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arum Artati bersama rekan-rekan saya dari Akuntansi Perpajakan kelas 3D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penyajian laporan keuangan menurut PSAK 201. PSAK 201 merupakan standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan di Indonesia. PSAK 201 mengatur berbagai aspek penting dalam penyajian laporan keuangan, mulai dari tujuan penyajian hingga pengungkapan. Tujuan dari penyajian laporan keuangan yang pertama adalah untuk memberikan informasi keuangan sehingga dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan ekonomi. Yang kedua, untuk keuangan perusahaan untuk menilai atau memberikan gambaran komprehensif terkait kinerja keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai pengambilan keputusan bagi para investor maupun kreditur untuk melihat kinerja perusahaan. Dan komponen dari laporan keuangan itu sendiri terbagi atas 5 jenis, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif, atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasikan, entitas mengungkap sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Struktur dan isi laporan keuangan. Secara umum, struktur laporan keuangan terdiri dari 3 bagian, yaitu laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Isi pada laporan keuangan yaitu tentang apa saja yang telah dilakukan atau transaksi apa pada sebuah entitas seperti pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama, serta menyajikan informasi berikut: nama entitas dan periode laporan, apakah laporan satu atau kelompok, tanggal akhir periode, atau periode yang dicakup, mata uang, pelaporan pembulatan yang digunakan. Laporan posisi keuangan. Informasi yang ditambahkan ke laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan relevan. Penyajian dalam line sendiri dalam notes tergantung materialitas informasi tersebut. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Minimum line item berisikan aset tetap, aset tak berwujud, aset keuangan, aset biologis, persediaan, piutang dagang, kas setara kas, liabilitas keuangan, utang dagang, kepentingan non pengendali, dan modal saham. Lalu ada aset, liabilitas, dan posisi keuangan. Klasifikasi aset lancar mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya pada siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Lalu klasifikasi liabilitas pendek memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus normalnya. Memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan. Kemudian PSAK 201 itu ada aset, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang. Ekuitas ada hak pengendali entitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas publik. Selanjutnya IAS 1 ada aset, aset tidak lancar, dan aset lancar. Liabilitas ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Ekuitas ada entitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas publik dan hak non pengendali. Laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif merupakan perputaran aset, liabilitas, dan ekuitas yang bukan merupakan penghasilan dari transaksi pemiliknya. Penghasilan komprehensif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laba rugi tahun berjalan dan penghasilan lainnya. Laba rugi tahun berjalan atau laba komprehensif adalah yang dialokasikan untuk pemegang saham, pengendalian, dan non-pengendalian. Kemudian ada penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya itu adalah berisi pos
pos penghasilan dan beban-beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Kemudian, bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi diklasifikasikan tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya. Klasifikasi beban, sifat, dan fungsi. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu pengalokasian beban sebagai fungsi. Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari biaya lainnya. Jika klasifikasi menggunakan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tentang sifat beban. Saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Yang kedua ada modal, dan yang ketiga ada instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos. Yang kedua ada jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga ada penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas, yang seperti modal, disetor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan saldo laba. Laporan arus kas menurut PSAK 207, yaitu laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen PSAK 201/2020. Amandemen PSAK 201/2020 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disahkan pada tanggal 2 Oktober 2020 dan yang kedua yang disahkan pada tanggal 28 Juli 2021. Yang pertama, amandemen PSAK 201/2020 yang disahkan pada tanggal 2 Oktober 2020 adalah amandemen PSAK 201, itu penyajian laporan keuangan tentang klarifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Artinya ini menyarankan bahwa entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang kedua, menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode. Artinya, jika dia melakukan penyelesaian liabilitas di akhir periode, maka itu diklasifikasikan ke dalam jangka panjang. Dan yang kedua, amandemen PSAK 201/2020 yang disahkan pada tanggal 28 Juli 2021. Yang pertama, kebijakan akuntansi material menggantikan kebijakan akuntansi signifikan. Dengan adanya penggantian kebijakan ini dapat bertujuan untuk meningkatkan kejelasan dan relevansi informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah informasi spesifik entitas terkait kebijakan akuntansi akan lebih berguna bagi penggunaan laporan keuangan.